Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. Ketua Peci. Iya. Apal. Masya Allah. Silakan Pak. Maka, nah ini kakaknya aja Masya yang paling tua. Allah. Ya, Terus Mas ada Peci. itu neneknya juga. Masya Nah, Allah. istrinya. Masya Ini Allah. bukan ini ya, perkenalkan aja kan. Iya. Yang tahu aja nggak sendiri. Keluarganya besar sekali. Ini keluarganya Raja. Ini ada ayahnya, Mak. ada ibunya. Ini Raja, ini kakaknya. Oh, ada bibi juga. Masya Allah. Kumpul ya hari libur sih ya, weekend ya. Nah, ini emaknya. Masya Allah. Mas Peci. Nah, itu bibinya. Masya Allah. Ya, silakan. Ayo duduk. Agak ini. Yuk, silakan. Ada sini aja. Ya, boleh nih. Saya di sini ya. Untuk ininya. Ini tuh, Mak. Kemarin sama siapa sih Mas Peci video call teh? Sama Ustad. Video call sama Mama. Oh iya. Ya, saya agak kabur tadi. Karena belum mati. Oh itu di trans ya? Iya, Ya, betul. ininya. Ini ya alhamdulillah. Pertama Mas Peci kesini itu silaturahmi, Betul, ya. memperkenalkan. Sebenarnya tanya mau sama istri. Cuman ya qadarullah, Aci lagi gak enak badan. Biar kecapean kan. Oci juga ya anak masih kecil lagi kurang ini juga. Iya. Anak Bapak. Iya punya anak. Jadi salam aja untuk ayah dan ibunya Raja. Iya. Yang kedua, Mas Peci mau minta maaf kemarin videoin Raja. Apa darulah itu jadinya begini ya. Silaturahminya bertambah. Tapi benar-benar Mas Peci tadinya nggak tahu gitu kan siapa Raja. Ya tiba-tiba karena ngelihat ya Allah kena banget ini ada seorang remaja belia menyentuh banget gitu, jarang yang malah nggak ada lah ya di luar sana itu. Ada sih, ada yang berisi sendal tapi nggak sampai disambut didoakan seperti Raja. Nah itu yang nancel banget jelek. Kan kita kalau ngelihat sesuatu yang aneh, bukan aneh ya, yang sesuatu yang langka atau gimana itu suka pingin dokumentasikan ya, oh ini tuh bagus gitu kan. Nah Mas Peci itu ke sana, jadi oh ini ada yang bagus nih, bisa kita contoh, kita tiru seperti itu. Alhamdulillah ketika di posting, di upload ke TikTok, sekarang yang nonton udah lebih dari totalnya itu hampir 35 juta. Subhanallah. Belum ditayangin di yang lain yang juga sama, mungkin udah ratusan juta yang nonton. Ya, qadarullah gitu kan. Ya. Pas awalnya itu, pas abis posting itu Mas Peci nggak tahu Raja itu siapa. Habis posting itu udah aja tiba-tiba Mas Peci kan nginep di sana di Sari Atar sama keluarga. Tiba-tiba ada yang komen itu katanya anaknya yang punten ya, yang ini yang punya maksud sama masjid ya, yang dikasih amanah titipan gitu kan. Kaget gitu kan, masa sih nggak percaya gitu kan, tapi tetap kepikiran terus malam itu tuh ya. Padahal Mas Peci udah di komentarnya udah ada yang komen buka donasi yuk katanya buat aja. Lumayan juga ada. Open donasi. Mas Peci langsung jawab, ya boleh open donasi. Kalau ada banyak yang request, banyak yang minta. Itu pas tahu ada yang ngasih tahu ini anaknya punten pemilik ini Masjid Jamaah Hotel, itu langsung Mas Peci hapus komennya Pak Haji. Besoknya Mas Peci bener nggak sih itu kan, masih bener nggak sih datang lagi ke sini. Iya benar, ditanya ke Ibu Ai, terus tanya ke security, lemes deh Mas Peci. Enggak lah, enggak apa-apa. Nah salah satunya lagi ada yang bertanya, Raja itu ini kalau nggak kayak gini, luar biasa kayak gini itu siapa sih orang tuanya? Itu
itu bukan 10, 20, bukan 100, 200, tapi ribuan, puluhan ribu yang bertanya. Yang Mat Peci kan nggak tahu gitu kan, soalnya belum pernah ketemu, belum pernah apa gitu kan. Ya makanya kesini sekalian silaturahmi, sekalian ya apa namanya, memperkenalkan lah bahwa inilah ayah dan ibu neneknya dari Raja gitu. Nah sekarang Mat Peci, punten mohon izin kalau misalnya bertanya perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia nih. Bagaimana sih apa Pak Haji sama Bu Haji ini, gimana sih mendidik raja ini bisa sampai menjadi buah bibir seluruh masyarakat Indonesia gitu. Gimana? Ya, terima kasih nih sudah hadir di sini. Kami juga nggak nyangka gitu ya aja bisa viral seperti itu ya kan. Dengan sebenarnya hal-hal itu dia dari kecil dia lakukan dan belum pernah ada yang videoin atau apa gitu kan. Memang saya juga di sana sama aja, selalu orang nggak ada yang tahu saya sebagai siapa gitu kan. Memang tujuan kita ialah menyambut tamu Allah. Masya Allah. Jadi menyambut tamu Allah, biar tamu-tamu Allah itu dia merasa nyaman, terus tahu tempat-tempatnya gitu ya. Saya juga pernah ngobrol sama aja ya, kita terbayang ya kalau di hotel atau di mana itu kan sudah ada direction ya kan, ada yang nyambut, doorman aja udah nyambut gitu ya, masuk hotel atau apa. Ini kok di masjid nggak ada, ini rumah Allah gitu, yang punya alam semesta nih gitu. Tapi yang penting gini, bagaimana kita dengan tim kita menyambut tamu Allah, senangin tamu Allah ya kan, harus tanpa lihat apa-apa, pokoknya gitu kita buat berbeda lah. Nah makanya itulah yang si Aja itu. Masya Allah. Nah, saya dari Aja kan suka ada itu yang sendal, pokoknya rapin sendal aja gitu kan. Ya, akhirnya Aja lebih mengerti dengan pola pikir saya itu, terinspirasi lah akhirnya. Dia ngatur, dia kasih tahu di mana. Ya kadang-kadang diomelin orang juga ya. Diomelin kenapa aja? Bisik gitu kan. Iya. Coba dia nggak apa-apa dia. Diomelin gimana Raja? Diomelin gimana? Sering kan kadang kalau yang datang ke masjid itu moodnya beda-beda ya Pak Haji. Kadang ada yang mungkin punya masalah di luar, ada apa. Kadang Ya, lagi pas berisik. masuk udah berisik, saya udah tahu kan kayak gitu. Sering. Belum tahu dia. Ya udah kita jalan terus gitu Pak ya, jadi kalau ditanya kita pendidik sebagai seorang tua itu ya sebenarnya kalau anak itu kan titipan, kalau titipan semuanya udah komplit sebenarnya, kita tinggal mengarahkan dan selalu kita berdoa. Yang penting tidak ke arah negatif dan positif gitu. Dan saya juga sama Aja itu saya biasakan dari kecil itu untuk saya menjelaskan kalau saya larang. Kenapa sih saya larang, harus jelasin ini begini loh, begini gitu. Itu satu. Kedua juga dia dari kecil juga kan suka ikut saya kalau lagi briefing sama karyawan gitu. Melihat melihat itu. Terus saya tidak mengharap bahwa dia akan seperti itu pada saat umur kecil itu kan. Tapi paling tidak dia sudah terekam dalam memorinya. Ya kalau kita reuni SD pasti kan kita nggak ngomong masa sekarang, masa SD. Kalau dulu gini ya saya pikirlah kenapa enggak kita kasih seperti itu, akhirnya sudahlah timbullah kreativitas dari hal itu. Karena emang saya tidak iniin gitu, saya kasih tahu ini kenapa nggak boleh ini gitu. Seperti biasalah ya Aja ya. Seperti anak-anak lain juga ada positifnya, ada negatifnya gitu. Tapi alhamdulillah dia mau untuk ngurus itu. Masya Allah. Ya karena saya bilang kalau mau uang lebih minta sama Allah gitu. Jadi seperti itu gitu. Tuh kan udah dengar dari ayahnya Raja. Nah sekarang kita ke ibunya Raja. Kan antara ayah sama ibu biasanya kan berbeda kan ya cara intinya, karena ibu kan di rumah, ayah kan kadang-kadang di luar tuh kan ya. Nah sekarang ibu gimana nih cara apa? Soalnya ini Mat Peci mewakili pertanyaan-pertanyaan masyarakat Indonesia ini, bukan ratusan tapi ribuan, mungkin puluhan ribu. Nggak bakal kebayang ditanya sama ribuan orang. Iya. Saya pikir sama Mat Peci aja gitu. Bukan, ini udah banyak banget. Nah sekarang gimana ibu? Bu Haji?
Sebentar, tadi belum ini ya, nama ibunya Raja, nama ibunya Raja kita belum tahu gimana namanya. Nama saya Imas Martini. Oh, Ibu Imas asli Sunda kok. Saya. Sebentar, tadi juga ini ayahnya Raja namanya belum ya? Oh, Nama saya panggilnya Pak Monti. oh Pak Monti, Pak Haji Monti ya. Pak Haji Monti. Ini Mat Peci nih deg-degan jadi Pak Baliut itu nama disebutinnya di tengah-tengah. Biasanya orang kenalan nama dulu ya Pak Haji. Nggak apa-apa. Luar biasa. Ngomong yang baik dulu, baru nanya. Masya Allah. Nah gimana Ibu? Alhamdulillah ya. Saya terima kasih banyak nih sama Pak Mat Peci. Saya biasa aja sih Pak. Ya mendidik anak-anak saya sama semuanya, nggak istilahnya nggak dibeda-bedain, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang kurang gitu, nggak, semuanya kita didik sama aja. Dan saya di sini memang betul menanamkan kita nggak, ya memang kita bukan sultan sih. Itu mah saya sebetulnya malu loh gitu bilangin sultan, aduh ya Allah gitu. Tapi mudah-mudahan doa ya itu Sultan gitu. hatinya. Nah, itu ya. Amin gitu. Akhirat ya. Akhirat. Saya seperti umumnya ibu rumah tangga seperti biasa, tidak ada yang istimewa untuk mendidik anak harus begini harus begini, enggak. Saya sama saja dengan ibu-ibu rumah tangga seperti biasa, cuman mungkin doa ya yang terutama itu, doa aja mungkin. Dan keistimewaan aja tuh memang sih ya agak ada sedikit keistimewaannya. Ketika dia ada sesuatu yang dia inginkan, misalkan beli mainan atau beli apa gitu, saya selalu aja minta sama Allah, jangan sama mama. Masya Allah. Gitu. Iya. Aduh merinding ini Gitu. dengarnya. Oh jadi seperti itu. Dan itu Raja konsisten loh, Pak. Terus bahasanya, itunya terus Dari dulu, emang dari kecil. Jadi bukan diajarin, dia buat sendiri kalimatnya, konsisten. Terus intonasinya konsisten. Bahkan sampai adenya sendiri, ada adenya yang SMP, sekarang SMP ya, adenya bilang gini, mama aku mau kayak Aja, tapi aku malu nggak bisa ngomong kayak Aja, dia bilang gitu. Jadi dia juga kepengen ngeberesin sendal kayak gitu ya, kayak Aja gitu, tapi aku malu nggak bisa ngomong kayak Aja, dia bilang Pernah gitu. melihat kakaknya. Itu emang nggak ada yang bisa, Pak. Itu kan ada juga mabot yang gitu. Tapi ya, emang sudah gifted, makasih, dan memang waktunya seperti ini ya sudah. Qadarullah kan. Begini ya. Sampai dari kecil itu ya teman-teman di majelis taklim ataupun dari gurunya dia sendiri waktu SD itu, sampai gurunya sendiri aja sampai nangis-nangis kalau dengar cerita dia gitu. Apa istilahnya waktu itu Aja tuh suka kalau bicara tuh gitu selalu panjang, lebar, menerangkan caranya gitu. ya. Karena kan saya Menerangkan biasa kalau kan reason itu, ini kenapa nggak boleh reasonnya seperti ini. Jadi dia harus baik gitu. Kalau dia ada orang ngomong dia katakan lainnya, dia nggak mau terima. Masya Allah. Nah jadi seperti itu teman-teman. Memang setiap keluarga berbeda, tapi kan hasilnya itu yang diharapkan. Sekarang Raja ini berapa bersaudara? Raja? 4 Empat. bersaudara. Jadi yang 2, Raja anak keberapa? Ketiga. Ketiga berarti. Nah, Wi satu. Oh ini yang pertama. Ya, yang satunya di Jakarta. Di Jakarta, Raja, terus ada adanya satu Ya, lagi. di pesantren. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya dari netizen masih mewakili nih Mat Peci nih. Raja ini kan asli dari sini ya, dari Subang ya. Lahir di sini. Nah kalau sehari-hari Raja main itu di daerah mana aja? Di sini atau keluar? Di daerah sini sampai keluar juga suka. Keluar juga. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Pak Haji sama Bu Haji ini gimana cara supaya Raja ini dalam pergaulannya nggak aneh-aneh misalnya gitu lah, gimana, ada kiat-kiatnya atau gimana? Karena kan Mat Peci lihat Raja ini dia tuh beneran sangat hablum minallah ya kemarin itu ya, sama hablum minanas. Nah ini luar biasa dari orang tuanya ditanamkan seperti itu. Nah ini kiat-kiat, ini kan anak seumuran Raja ini
banyak yang terbawa ini ya Pak Haji ya. Nah gimana Pak Haji? Ya, kalau untuk masalah itu kan istilahnya kita nggak bisa ikut barengan aja untuk bergaul. Kita nggak bisa dampingin dikit-dikit lupa. Ya kita yakin bahwa ini adalah titipan dan kita yakin bahwa akan gagal. Selama orang tuanya tidak buat suatu hal yang jelek, anak ini akan terjaga. Tapi kalau orang tua yang buat suatu hal yang jelek, anak ini jadi ini masalah. Tapi kita ya alhamdulillah apapun juga kita jalannya tidak pernah hal-hal yang lain. Terus yang kedua juga kita yakin kita juga melihat ya tidak lepas tangan. Ya apapun juga kita komunikasi sama aja. Kita lihat juga. Ya kadang-kadang juga dia pulang malam atau apa. Marahin, gitu. Kalau pulang malam marahin ya. Marahinnya gimana? Gitu aja. Tapi bagaimana nih? Gitu. Bukan aja enggak. Jadi istilahnya seperti itu, Pak. Kalau kita katakan yakin memberikan hal yang positif kepada anak, pasti balikin positif. Kalau saya, wah jangan gini, pasti akan ada masalah. Berarti ini kan Mat Peci kan pernah dengar ucapannya itu doa. Sebenarnya rasa juga doa ya Pak ya? Oh iya Pak. Oh, Kan berarti cocok. duga sangka ya kan? Iya. Itu seperti itu. Ya Masya wajar Allah. kalau orang tua itu kan nanya aja Iya. kemana kan wajar. Tapi kan kita juga Jadi- tahu dari omongannya itu. Tapi ya sudah, kita harus prasangka baik yang timbul akan Baik, Masya Allah. Nah sekarang dari Bu Hajinya gimana? Kiat-kiat supaya Raja tidak melenceng nih, gimana? Sama, saya juga selalu saya membawa anak-anak saya tuh semuanya terbuka ya. Jadi nggak ada, dan saya nggak pernah mengekang mereka. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Saya nggak pernah. Silakan mau kemana aja juga bebas buat saya. Cuman ingat satu, ingat Allah, ingat pulang ke rumah. Jam berapa harus pulang? Masya Itu, ya begitu kan? Mantap. Luar bukan biasa. motornya harus balik aja. Motor mah nggak apa, penting aja pulang. Nah sekarang gini. Nah sekarang kan ini Raja nih sekarang viral ya, jadi seluruh Indonesia tahu nih Raja nih. Mat Peci pengen tahu tanggapannya pas pertama tahu Pak Haji sama Bu Haji. Ini gimana pas Raja dia terkenal gitu, pas pertama-tama gimana nih, pas kemarin tuh pas tahu wah terkenal nih Raja. Nah, gimana kita denger ya, kita denger nih. Tapi ini, maaf sebelumnya nih kan, Iya. ya sudah, emang itu udah qadarullah. Iya. Pak. Viral seperti ini kan ada waktunya. Tapi Iya. yang terpenting sekali bagaimana ini menjadi ladang amal buat aja. Mudah-mudahan kami ya kan asbab dari aja masjid-masjid lain akan mengikuti untuk menjaga rumah Allah, menyambut tamu Allah. Ya itu kan rumah Allah, baitullah. Rumah Allah ya bagaimana nih jaga tamu-tamunya ya. Orang kondangan aja ada pagar bagus, pagar ayu. Masa di masjid kagak ada ya. Jadi istilahnya seperti Tapi itu. kaget Pak Haji. Wan. Jelas saya kaget. Pak. Ya saya kaget. Kagetnya sampai sekian gitu kan. selalu ke Mat Peci misalnya. Si Mat Peci nih gimana coba misalnya, atau misalnya alhamdulillah mudah-mudahan jadi inspirasi gitu. Oh ya Pak, ya ini sudah waktunya. Jadi kalau sudah campur tangan Allah ya kita mau bagaimana? Kita alhamdulillah. Jadi qadarullah, larinya qadarullah gitu. Jadi kita juga berharap semua ini menjadi dakwah. Pasti ada hikmahnya Pak Haji ya. Pasti tidak mungkin Allah tidak kasih satu hal yang Sekarang kita tanya ke ibunya, gimana pas kemarin tahu Raja ini teleponin mak viral nih. Biasanya kalau ibu kan suka agak ini ya Pak ya, agak Pak Haji agak wah ini gimana ya, kita dengerin gimana. Saya bersyukur karena memang sih Raja ini dari mungkin SMP udah mulai seneng ngeblok-blok kayak gitu. Oh ngevlog ya. Ngeblok gitu ya. Jadi saya bilang mungkin ini udah waktunya, mungkin Allah udah angkat. Saya selalu aja ngelihat komen seperti itu, saya bilang aja harus istiqomah, harus amanah. Ini udah ribuan orang yang suka ke aja itu karena sifat aslinya aja, bukan dibuat-buat. Saya titipkan ke aja selalu. Aja tuh selalu keinginannya kuat ya, selalu ingin membuktikan ini saya bisa gitu, saya bisa nih seperti ini gitu. Jadi tanpa istilahnya ngerepotin orang tua juga saya insya Allah bisa gitu. Makanya selalu seperti dulu dia jualan kantong plastik di tempat parkiran di Sari Ater.
terus dia juga ngebersihin bis. Saya itu nggak tahu. Saya nggak tahu ketika dia pulang, terus dia bilang, "Mah, minta uang 10.000 buat apa aja? Buat beli kresek teman aja, kasihan," katanya gitu. Ketika dia habis itu, kresek apaan? Taunya mungkin yang kenal dengan siapa aja, ya pada datanglah ke saya. "Bu, itu anaknya jualan kresek. Bu, itu anaknya ngebersihin bis loh," biarin gitu. aja gitu. Sampai saya sempat dipanggil ke sekolahan, karena itu waktu SD kan. Saya dipanggil sama kepala sekolahnya. Kenapa tuh? Ya gara-gara aja jualan kresek sama ngebersihin bis yang rekreasi ke Sariater gitu. Saya bilang, "Nggak apa-apa kok Bu, saya," gitu. Terus ayahnya, nggak apa-apa, udah terbiasa kok di keluarga saya seperti itu. Jadi sekolahnya yang aneh. Dan banyak yang nyari juga Pak, dia itu. Nyari apa? Jadi ketika dia kecil itu, dia jualan ikan. Dia jualan ikan kecil-kecil. Malahan dia kasih gas juga buat obat yang buat kuat, nebulizer. Dia masukin ke plastik itu, diikat, terus dia pajangin di depan masjid, dijualin sama dia. Gitu. Ketika ada ibu-ibu mau beli, nawar 5.000 aja ya, katanya. Ini berapa? 10.000. 5.000 aja ya, nggak dikasih sama dia gitu. Ketika dia pulang, sampai di rumah keingetan terus si ibunya itu. Sampai dia kembali lagi ke sini karena ingat terus ke Aja gitu. Ketika dia kembali ke sini, nanya sama yang jualan di depan, Mbak, kalau si yang kemarin jualan ikan di sini kemana?" Gitu. "Oh, nggak lagi jualan Bu," gitu. "Aduh, kenapa gitu Bu?" "Saya inget terus, kasihan tuh anak," katanya. "Saya mau beli aja ikannya semuanya." "Oh Bu, itu anaknya yang punya," katanya. Ikan lah dulu. Ya kalau jualan jago dia, teknik sellingnya bagus. Omongannya juga berani gitu kan. Begitu ya. Tapi pas Raja tampil di TV nih kemarin ya, tampil. Gimana perasaan Pak Haji sama Mbak Haji? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dia pernah ngobrol, yang dia ingin, ya alhamdulillah Allah kabul. Saya bersyukur sekali. Saya ingatkan ke Aja. Aja ini diangkat langsung sama Allah, bukan sama entertain atau apa gitu ya yang bisa ngangkat Aja. Tapi alhamdulillah Aja ini diangkat langsung sama Allah karena berada di depan masjid. Makanya harus istiqomah. Koma ya. Nah, sekarang kita dengar dari neneknya nih. Dengan neneknya namanya siapa punten? Ibu Hajah Sarwima. Ibu Hajah Sarwima. Nah, neneknya gimana pas Raja terkenal, terus terkenal lah di Indonesia, terus tampil di TV. Gimana perasaannya waktu pertama lihat seperti itu? Terharu aja. Terharu. Iya. Raja ada di TV. Sampai keluar air mata. Masya Allah. Bilangnya gimana sih Raja? Mak, Aja katanya mau ke Jakarta, minta doanya aja ya. Nggak bilang mau kemana? Enggak. Aja mau ke Jakarta, mau itu apa-apaan, mau syuting katanya gitu. Sama siapa ya? Nggak diantar sama kakak kata emak teh. Sampai ku sama emak teh diginiin, yuk doain aja emak mah biar itu berhasil. Cuman bilang gitu mama. Yang berhasil ya ayah, kalau pergi aja. Iya katanya mak, doain. Ari emak nggak bisa ngasih bekal buat jajan nih, gitu kata emak teh sama dia teh. Nggak usah, kan ini juga doa siapa? Doa emak. Saya mah kedengeran aja sampai sekarang. Ini aja mau pergi, doain emak ini teh. Doa emak katanya. Tiba-tiba muncul di TV. Iya teman. Saya teh panik. Sama tetangga si Aja itu mau itu ada di TV nanti jam 2 bilang itu sama tetangga. Tetangga teh anak siapa itu? Anak Haji Isa katanya. Cucunya katanya sekarang teh heboh di kampung teh. Saya yang bilang yang panik malah itunya neneknya. Itu biasa aja gitu. Karena biasa kan ke atas, kalau ini mainnya di atas. di atas Rumahnya yang di atas. aja.
Tadi suka bilang kalau gitu teh Tetangga gini, juga gini. semuanya ini Bang. Tetangga teh pada kan udah tenar lah semuanya juga gitu. Terus Salah. pada nanya-nanya. Katanya cucunya si emak. Salah. Iya benar ya. Pada nonton pas keluar nggak ada orang masuk di dalam. Semuanya Semua nonton di pada depan nonton. TV. Sebelum 10 menit lagi, Mak belum ada ya. Nggak jadi kali. Ada yang dari subuh, ada yang dari subuh gitu. Ya udah Cuma nongkrong malah di depan kemana-mana mandi pagi-pagi teh standby aja di TV. Dari tetangga, nanti jam 2 kata begitu. Lo kesini nanti jam 2. Iya, pas ada teh udah di TV nggak ada orang yang keluar satupun tetangga. Di Pada dalam, nonton TV semua. iya di dalam semua udah nunggup di rumah. Pada nyamper yang nggak punya TV nyamper Iya. ke rumah. Ya mama nangis aja di situ teh. Oh. Sampai ya cucuran air mata gitu. Kan Raja udah 2 kali tampil di TV ya. Iya. Waktu yang di Kopi Viral sama kemarin di Rumpi ya. Iya. Dua-duanya lihat. Lihat dua-duanya. Oh. Itu teh ditunggu sama kemana-mana. Sampai Takut lupa lepas TV-nya. makan, lupa apa itu teh. Lepas TV-nya. Mulai dari perginya tidur di mana, Oh. mak pikirin teh semalam Nggak ngasih gitu. tahu tidur di mat peci. Ini setelah di Kemang ya, baru aja bilang, tidur karena kemarin di tidur di Kemang mana? ya udah kalau tidur di Kemang mah sama siapa pergi aja itu sama temen teh yang mana yang suka ke rumah gitu. Jadi temennya juga banyak tetangga gitu di situ temen dia. Emang sih kalau aja tuh gaulnya nggak satu tempat ya. Hampir semua di sini ya tetangga juga seperti ini gitu ya. Seperti aja sekarang lebih keluar itu memang tetangga Jadi, dari cucu emak teh istilahnya paling baik dari Sabang semuanya. sampai Merauke lah gitu. Sama tetangga Udah suka kenal semua. nyalam, suka nyapa, suka paling bagus. Adabnya bagus ya. Iya. Somea gitu ya. Iya, somea, sopan sama itu teh tetangga pada bilang teh kenapa katanya itu teh orang kaya katanya begitu. Itu ya, itu Kayak yang hati bikin Kalau ya. ketemu salam. Ya, orang kan biasanya Suntang. yang bikin terkesan itu karena kesederhanaan biasanya. Iya, betul. Iya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, ada nggak yang Raja jadi yang 1 atau 2 atau misalnya Raja tuh bikin kesel gitu, jadi yang sampai sekarang tuh Raja tuh susah diaturnya misalnya apa tuh Pak Haji dulu? Kalau seumur umur aja itu kan wajar Pak. Iya. Hal yang membuat kesel ya kan. Kadang-kadang kita ini. Tuja lagi gitu kan. diomongin Ja. Kan seperti itu. Pak. Ya. Tapi kan semuanya itu pasti kan ada persepsi kan, kekhawatiran dengan apa yang dia lakukan, gitu kan. Jadi kita kesel. Tapi dengan hal seperti ini kan satu bukti Allah kasih ya. Masya Allah. Maupun juga kita sebagai orang tua kan dapat titipan yang paling penting jangan sampai terucap. Jangan sampai terucap. Bener Ya banget. itu aja. Jadi apapun juga, ya namanya anak-anak gitu juga inilah wajar ya. Ya. Tapi kan sekarang ini dengan tidak langsung bahwa Aja sendiri telah membuktikan. Mudah-mudahan ridho Allah dia dijaga keseluruhan terus. Tapi ini sudah satu bukti. Ini loh seperti ini anak kamu yang kamu katakan dibuat pusing dan sebagainya. Jadi buat saya ya sama aja. Yang penting hasilnya ya Pak Haji, Betul, endingnya hasilnya. Juga ya tadi bener. yang saya bilang tingkatan aja kalau Allah mengangkat derajatnya hanya ngurus sendal Pak. Ini bukan ngurus meres. Iya bener, ngurus sendal aja diangkat itu kan. Iya. Tapi kalau Allah mau ngangkat, ya Allah angkat derajatnya. Nah, itu Padahal yang, dari membersihkan yang berarti sendal. ada satu hal yang Allah senang terhadap Aja. Nah itu yang saya sangat alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja. Nah kalau Bu Haji gimana? Ada raja yang Raja mah dulu gini misalnya susah di ininya atau gimana? Ada nggak nih? Raja dibuka dulu bentar aja nggak apa-apa ya. Ada sih. Ada juga apa namanya ya anak seperti biasa Ya. juga kan, bukan istilahnya kita terlahir dari yang agamanis gitu, kita enggak juga ya seperti gitu. Ketika aja masih remaja gitu kan masih istilahnya masih labil ya gitu. Jadi kadang-kadang dia
anginnya lagi baik ya baik gitu. Kalau anginnya lagi ngaco ya ngaco. Ngaconya seperti ya. nah itu jadi saya nggak terlalu juga kesal banget ya karena ya apalagi dengan melihat sekarang saya bersyukur banget gitu kan Allah udah angkat derajatnya aja. Ketika dia kalau misalkan saya yang suka paling ininya ketika sekolah dengan kafenya itu. Nah itu yang Sekolah suka dengan kafe, maksudnya apa nih sekolah dengan kafe? dia kadang-kadang jadi maksud saya gini kan aja ini baru tahap kelas 3 ya SMK tapi dia udah usaha seperti itu. Saya kadang-kadang suka menekankan ke dia Ja tolong sekolah dulu, mama tidak minta aja seperti itu loh gitu. Jadi istilahnya aja kadang-kadang kalau udah ke kafenya gitu kayaknya Lupa waktu ya? Iya waktu gitu. Pelayanan yang Jadi gitu kan. kadang-kadang dia suka begini, mah di kafe ini nggak ada orang gitu, nggak enak kan kalau datang tamu-tamu aja nggak ada atau teman aja nggak ada seperti itu. Jadi dia kalau ke kafe on time gitu, kalau ke sekolah nanti dulu deh gitu. Suka itu yang bikin saya Masya suka. Allah. Ya Allah aja kan ini masih tahap belajar gitu, belum selesai sekolah. Kalau sudah selesai sekolah saya bilang nggak apa-apa aja gitu seperti itu aja. Tapi Mungkin ya, yang- alhamdulillah Pak, kalau yang sebelum lain lulus sekolah udah tawarin kerja. Kalau angkat derajatnya kan Iyalah. di luar pikiran kita kan. Apalagi sekarang ya kafenya Raja namanya Hibas kok. Himas Kopi. Ini udah terkenal ini. Ini siap-siap Pak Haji nih kafenya nih. Pengunjungnya membludak ini. itu pembuatan kafe itu saya nggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Ya Allah Raja. Nggak tahu. Jadi tahu-taunya ya dia udah mau kemana gitu kan setiap ini kok pulang malam ketika pembukaan hayu dong mah hadir gitu kan ke sana Tapi nggak tahu sebelumnya. nggak tahu saya sebelumnya Sama juga Pak Haji nggak tahu. tahu sama Ini Raja bikin kafe nggak ngasih tahu orang tuanya. Sementara yang lain mungkin malah ke orang tuanya pingin bikin kafe gitu kan. Ja, kenapa nggak bilang-bilang ke orang tua? Takut merepotkan, Pak Haji. Masya Allah. Ada ya anak kayak Raja yang nggak mau ngerepotkan. Insya Allah. Tapi benar-benar luar biasa. Nah sekarang buat buat neneknya yang berkesan dari Raja apa? Ma gitu kan. Yang berkesan dari Raja. Berkesan dari Raja mah paling rajin aja dia tuh, bertetangga bagus. Terus itu kalau jualan gitu sampai dapat barang nggak tahu gitu, beliin ini gitu. Tiba-tiba udah jadi barang. Iya gitu. Nggak tahu awalnya. Iya nggak tahu mau beli apa gitu. Kalau punya uang maunya beli musang, mama suka marah gitu. Oh, jadi itu sampai sekarang sifat itu tuh bener-bener apa namanya yang bikin ingat itu Raja tuh Iya. tiba-tiba suka bikin kejutan lah kayak gitu ya. Iya. Oh, bener ya. Ya ini juga bikin kejutan nih kayak gini juga Raja. Tiba-tiba kita datang ke sini silaturahmi setelah viralnya Raja. Dan sekarang pertanyaan ini Cucu-cucu yang gimana? lain aja katanya kita pergi yuk sekarang, katanya itu cari kafenya aja. Nah gitu. Oh, belum ada yang tahu. Mama juga belum tahu. Itu teh punya kafe. Pak Haji udah tahu. Udah. Nah, Bu Haji juga udah tahu. Udah. Tapi Mak belum tahu. Tahu nyuruh itu anak-anak yang Tapi kalau kakaknya udah tahu kafenya. Oh, ajakin aja biar berkah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari Mat Peci ini ya. Apa harapan dari Pak Haji, Bu Haji, juga Mak Haji? Kan dari Pak Haji dulu. Harapan untuk Raja ke depannya setelah viral ini. Ya, ini kan suatu hal yang kita tidak duga-duga. Iya. Tapi kan apa yang Allah lakukan pasti yang terbaik dan bermanfaat. Kedepannya insya Allah ada suatu hal yang besar buat Aja. Tapi saya tidak bilang, oh Aja begini langsung jadi artis. Kan kita nggak tahu Pak, Allah yang ngatur. Tapi awalnya saja sudah begini gitu. Semoga Allah tetap jaga dan Amin. mendapat suatu keberkahan untuk umat. Yang saya berharap itu dengan apa yang Aja lakukan, bukan nanti Aja jadi apa. Ini menjadi suatu contoh untuk rumah-rumah Allah yang lain. Itu aja sih. Masya Allah. Tapi kalau Aja mau jadi apa, ya itu insya Allah Allah yang ngatur. Itu harapan saya aja. Nah sekarang harapan Ibu gimana untuk Raja setelah
kejadian ini nih, gimana ke depannya? Ya kalau saya sih ya tidak banyak berharap bagaimana istilahnya air mengalir saja. Air mengalir. Ya itu istilahnya, karena ini kan semuanya juga Allah yang tentukan ya, yang mengijabah istilahnya gitu. Kalau saya kan istilahnya saya berharap mungkin nanti kalau berdoa mungkin iya ya. Saya berdoa semoga aja itu mungkin kedepannya lebih baik, lebih kuat lagi agamanya gitu, ibadahnya ya, istiqomah terutama dan amanah, seperti itu. Harapannya hanya itu saja, karena kalau saya misalkan pengen jadi ini itu memang harapan, tapi kan harus dengan doa. Betul. Semuanya gitu, meskipun kita berharap pengennya tinggi, tetapi kan semuanya itu Allah yang meridhoi gitu. Jadi kalau berharap memang harus tinggi, tapi jangan terlalu berharap. Air mengalir. Air mengalir saja. Tapi paling tidak kan ini ada suatu contoh seorang anak muda ya kan mau melakukan suatu hal di masjid, meskipun dia tidak bisa ngaji, tapi ada suatu hal yang dia lakukan. Sendal gitu kan, bersihin, bantu, ini kan nyambut teman-teman. Itu aja sih kalau saya yakinnya kedepannya akan jauh lebih baik. Amin. Nah sekarang dari Mahaji nih, gimana Mahaji? Bagaimana Mahaji? Harapan kedepannya Raja. Ya mudah-mudahan banyak kemajuan aja Amin. Amin. yang lebih dari ini gitu. Amin. Amin. Ya. Insya Allah. Tuh, sampai tetesin air mata ya kan, berarti Allah kabul doanya. Amin. Amin. Nah, jadi seperti itu. Tapi sebelum kita closing, kita dengar dulu Raja nih. Gimana Raja? Ini ayah, ibu, sama emak. Raja kan sekarang alhamdulillah ya sama Allah diangkat derajatnya. Alhamdulillah orang udah pada kenal Raja, hampir seluruh Indonesia gitu kan. Nah, gimana Raja mau menyampaikan apa ke ayah, ke ibu, ke emak? Raja mau menyampaikan apa? Yang terutama mah terima kasih udah ngebimbing aja sampai saat ini, udah ngedoain, udah ngurus aja sampai saat ini. Itu sih Pak, berterima kasih banyak buat mama, papa, emak, udah mendidik aja sampai saat ini. Itu Pak. Ya, luar biasa. Aduh, Mat Peci merinding. Bener-bener keluarga yang menginspirasi. Amin. Kita menemukan hal-hal baru ya, yang bisa menjadi cermin. Amin. Termasuk dari rajanya, khususnya rajanya yang sudah memberikan contoh bahwa tidak semua di saat seumuran 17 tahun yang mungkin banyak main game online atau apa, tapi Raja itu dengan membersihkan sendal, alhamdulillah, dengan membereskan sendal, alhamdulillah Allah angkat derajatnya gitu. Ya, demikian dari Mat Peci, dari Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Motif. Terima kasih juga Ibu Haji Imas. Terima juga sama Mah Haji Isar, dan mobil khusus terima kasih kepada adekku Raja ya, dari semua masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi ke keluarganya ya. Kami berterima kasih juga buat Bapak. Alhamdulillah. Kami tidak bisa balas apa-apanya, Allah balas yang terbaik buat Bapak. Amin. Amin. Demikian dari Mat Peci. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan jangan lupa selalu terus berdoa untuk kebaikan, selalu berbaik sangka pada Allah, dan selalu gimana aja? Selalu Habdu minallah, habdu minannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.